Anda punya anak? Punya. Misalnya anak Anda disuruh minum air kencing sapi. Menurut Anda itu yang nyuruh itu waras nggak? Ya enggak lah. Nah itu Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Lalu bagaimana Anda Mungkin masih itu mengikuti? Gimana? Mungkin itu dari ini Bang Edis, hadis yang ini yang palsu gitu. Hadis yang palsu. Baik. Katanya hadis yang palsu, teman-teman. Waduh. Sebentar. Kalau kamu mengatakan itu hadis yang palsu, sabar ya. Katanya hadis yang palsu, saudara-saudara. Baik. Tapi sebelum gini, kalau misalnya saya turuti kamu bahwa itu hadis yang palsu, berarti hadis-hadis itu harus dibuang, betul? Nah, berarti benar kata saya, jika Anda mempelajari hadis, maka sudah dekat waktunya Anda akan melemparkan hadis itu ke tong sampah, betul? Itu kalau hadisnya palsu. Tetapi kalau hadisnya asli, berarti kesimpulannya Muhammad tidak wah? Tidak wah? Jangan gitulah Bang. Jangan gitulah. Tadi kan sudah saya bilang kalau ada nyuruh orang minum kencing hewan, kalau ada orang nyuruh minum kencing hewan, berarti dia waras nggak? Iya, enggak sih, enggak waras. Oke, Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Belum pernah dengar kisahnya dari Baik. guru-guru Aduh, aku baik dari ya. dulu Oke. gitu. Baik. Aduh. Wah, coba ya kita putarkan sajalah ceramah ustadznya ya. Kalau saya yang ngomong nanti saya disangkain fitnah. Tetapi kalau ustadz yang ngomong supaya saya terlepas daripada fitnah, saya putarkan saja ceramah dari ustadz, betul? Coba dengarkan ya, dengarkan. Ini juga muslim-muslim lain. Begini teman-teman, banyak orang Islam tidak tahu ini. Ya, saya kasih tahu kepada teman-teman, ada banyak sekali orang Islam yang tidak tahu ini. Kalau ini sampai tahu, banyak orang Islam akan mikir bahwa Islam itu memang sudah ya kecacatan logika. Dengarkan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Nah, itu jelas. Bahkan Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang paling jorok. Iya. Bahkan Muhammad itu pernah berwudu di air bekas ini. Gini, saya kasih Anda contoh. Misalnya Anda mau wudu. Tetapi air wudu Anda itu di situ bekas tempat pembuangan softtek, buang bangkai, buang kotoran. Kira-kira menurut Anda najis nggak itu? Ya najis Bang. Nah, Muhammad najis. Itu wudu dari tempat begitu. Nggak pernah dengar. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah tahu hadis itu juga. Tidak pernah, soalnya tidak dari kecil. Dari kecil tidak diajari. Aduh, baik. Oke, saya kasih tunjuk mengenai Muhammad itu dia wudu dengan menggunakan bekas air yang kotor begitu. Dia wudu bekas air yang seperti tadi. Saya akan tunjukkan hadisnya. Untuk lebih jelasnya kita akan baca tadi ya. Kita akan baca mengenai hadis mengenai sumur
Bentar ya, saya tunjukkan ini. Makanya ini loh, 101 bukti Islam itu kecacatan logika. Ya. Bentar. Nih. Saya akan tunjukkan kepada kalian mengenai hadis tentang Muhammad wudhu dari sumur Buda'ah ya. Nih, saya tunjukkan kepada kalian bahwanya Muhammad wudhu bekas air cucian haid. Entah Muhammad ini senang yang datang-datang dari situ, kita nggak tahu. Karena Muhammad ini dia diriwayatkan memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki ya. Baik. Nih, kelihatan ya? Ini hadisnya. Oke. Di dalam kitab Al-Imam ya, Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ashhaj berkata dalam sunannya ya, dalam kitab bab bersuci. Jadi ada dulu namanya sumur Buda'ah ya. Nah, sumur Buda'ah nih kita bacakan ya. Muhammad bin Al-Ala, Al-Hasan bin Ali, dan Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata, Abu Usama telah menceritakan dan seterusnya ya. Dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ubaidillah dan seterusnya ya. Bahwa ditanyakan kepada Rasulullah, apakah kami boleh wudhu dari sumur Buda'ah? Yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk. Maka beliau bersabda, air itu suci, tidak ada satupun yang dapat menajiskannya. Nah, jelas nggak? Iya sih jelas. Nah, makanya saya bilang Muhammad ini nabi, satu-satunya nabi yang paling jorok.